disalib loh di situ, hanya menggunakan apa celana doang gitu, di atas itu loh darahnya berkucuran gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa selalu dukung dengan cara like, share dan subscribe. Baik, kita lanjutkan ya dakwah kita. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi tentang murtadin ya. Ini ada seorang murtadin ya. Murtadin, dia makin banyak bohongnya, dia makin ketahuan ya, makin banyak bohongnya makin ketahuan ya. Dimana seorang murtadin ini dia seorang wanita, kemudian dia dalam video ini ya dia melakukan mukaddimah atau perah cerita lah ya, mukaddimah atau apalah namanya. Meski dalam ceritanya itu semakin dia bertutur kata semakin ketahuan bohongnya. Baik, kita simak dulu videonya, nanti di akhir ya, saya akan berikan komentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mai. Saya berasal dari kota Kendal. Saya di sini ingin menceritakan kisah hidup saya. Saya berasal dari keluarga muslim. Dan muslim dalam keluarga saya adalah muslim yang patuh, muslim yang taat, muslim yang dalam arti tidak fanatik. Ya, itu tadi ya sebuah mukadimah dari ibu ini yang berkata namanya Mei ya, Mbak Mei dari kota Kendal katanya muslim yang patuh, muslim yang patuh ya. Baik, kita lanjutkan. Berasal dari keluarga yang muslim patuh, tentu orang tua saya mengharapkan saya untuk menjadi Islam yang benar, Islam yang maksudnya Islam yang ya harus belajar taat dalam agama. Seperti contohnya ibu saya memberikan didikan saya sekolah madrasah, mengaji, bahkan dia menyuruh saya untuk belajar kitab kuning, nahwu, sorof, dan lain sebagainya, supaya saya itu dapat mengerti yang namanya Al-Quran dengan baik dan benar. Singkat cerita, sesudah saya lulus sekolah, saya pergi keluar untuk mencari kerja. Habis itu, di situ saya mulailah banyak bergaul dengan teman-teman di luar sana. Karena saya di sana itu ngekos, jadi hidup saya bebas. Dan sejak saya keluar dari kampung itu, saya sudah tidak lagi melakukan yang namanya mengaji, membaca Al-Quran kayak gitu. Tapi sholat masih saya lakukan. Nah, di situ supaya apa? Supaya saat saya melakukan seperti maksudnya saya minum, saya merokok, saya pakai narkoba itu, saya dengan melakukan sholat itu saya bisa menyeimbangi bisa menyeimbangi lah, setidaknya saya tidak berdosa sekali gitu dengan melakukan hal itu. Beberapa bulan di situ orang tua saya tahu kalau saya itu merokok, minum dan mereka memanggil saya untuk pulang. Dan setelah beberapa bulan di rumah, saya nggak bisa dong saya diam di rumah saja tanpa kerja. Maksudnya makan dari orang tua, apa-apa ditanggung orang tua, sedangkan saya sudah besar. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja ke Singapura. Dan disitulah saya bekerja dalam majikan pertama dan kedua. Saya tidak ada apa-apa di Singapura. Akhirnya saya masuk majikan yang ketiga. Dan disitulah pas waktu itu saya masuk itu hari Jumat. Dan di situ majikan saya yaitu ngomong Al-Masih Isa itu ke saya. Tapi kan bagi saya Al-Masih Isa itu bukanlah nama yang asing dalam telinga saya, sehingga ya saya biasa aja. Tapi pas hari yang kedua, pas ada fellowship itu, dan majikan saya itu tiba-tiba ngomong bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Jadi saya ini agak sedikit nggak terima gitu loh. Masa Al-Masih Isa Yesus? Batin saya ngomong, otak kamu, sambil sebenarnya saya itu maki majikan bahwa
Isa itu ya bukan Yesus, karena dalam pengertian saya di Islam dulu Isa itu bukan Yesus. Dan waktu itu majikan saya nggak tahu kalau saya itu sedang memaki dia gitu ya, tanpa dia sadar. Terus dia tanya, kakak cakap apa ya? Tak ada lah mam, tak ada apa-apa. Terus habis itu ya udahlah, dia tak anggap, tak respon saya lagi. Habis itu ya kita start namanya fellowship itu, kita start sharing, start mulai menceritakan siapa itu Al-Masih. Tapi saya diam aja karena memang saya nggak interest waktu itu, saya belum yang namanya tergerak untuk mengenal dia gitu. Baik, ikhwafillah, itu tadi sebuah video dari Mbak ini. Dia mengaku sebagai muslim yang patuh, patuh kepada agamanya, tapi dia juga mengaku sebagai muslim yang taat tapi tidak fanatik. Nah, gitu ya. Jadi ini ya, muslim yang patuh, taat tapi tidak fanatik. Di mana ceritanya? Kalau ketika kita patuh, taat, berarti kita fanatik. Fanatik itu mengikuti, suka banget ya, nggak peduli dengan orang lain ya. Karena kita sudah fanatik, terlanjur suka sama agama tersebut. Tapi katanya saya patuh, taat banget ya, tapi tidak fanatik. Gimana ceritanya? Jadi ini nih saya kasih tahu bahwa misionaris itu banyak yang pintar ngaji. Jangan salah ya. Misionaris itu banyak yang pintar ngaji, mereka mempelajari Islam untuk misionaris, sebuah misi untuk membuat kita masuk ke Kristen, masuk ke non-Islam, ke agama mereka. Nah, itu tadi ya, sangat kontradiktif, ngaku fanatik taat tapi tidak fanatik. Jadi makin ketahuan ya. Nah, baik, untuk memperjelas lagi kita lanjutkan lagi videonya ya. Loh, Tuhan saya itu loh, nggak mati buat saya loh. Saya sholat tahajud, saya maksudnya ngaji sampai segitu kerasnya gitu kan. Terus sekolah madrasah sampai sebegitu kerasnya. Terus waktu sekolah itu ya, kalau saya nggak bisa itu, orang tua bapak saya itu kalau saya pulang sekolah madrasah, saya itu bisa dicek saya sekolah apa, ngaji apa, itu dicek sama bapak saya. Jadi sehingga kalau saya nggak bisa, itu saya akan dipukul gitu. Waktu saya masih kecil itu ya, ini ngomongnya dulu waktu saya masih kecil, terus saya bisa dipukul sama bapak saya. Tapi pas ini saya dengar itu lagu, ini Tuhan baik ya, mati loh buat saya, maksudnya buat mereka, buat pengikutnya gitu. Tuhan saya itu loh, saya nggak tahu dia buat apa gitu, buat saya apa gitu loh. Kan saya agak saya dengar itu ya, saya agak sedikit ya jealous ada, soalnya beda jauh banget. Tuhan saya nggak tahu buat apa buat saya, sedangkan Tuhan mereka itu maksudnya mati buat itu, sampai disalib loh di situ, hanya menggunakan celana doang gitu, di atas itu loh darahnya berkucuran gitu kan. Dia sholat, dia tahajud, masya Allah, haula wala quwata illa billah, sangat muslim yang sangat taat kalau kita mendengar ceritanya ya. Nah, katanya dia belajar Al-Quran, belajar ilmu syorab, belajar kitab kuning katanya ya, tapi nggak paham Al-Quran. Aneh nggak sih mendengarnya? Loh, belajar kitab kuning, kemudian ilmu syorab, belajar Al-Quran, tapi nggak paham apa isi Al-Quran, dan katanya nggak kenal Isa Al-Masih. Nah, nggak kenal siapa itu Isa Al-Masih, tapi katanya belajar Al-Quran tapi nggak kenal Isa Al-Masih. Padahal dalam surah Maryam itu sudah jelas bahwa aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan Nabi Isa, ya, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adalah nabi, hanya seorang nabi, sudah jelas dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dia tadi bertanya, dengan anehnya dia bertanya bahwa saya nggak tahu Allah. Aneh sekali. Saya nggak tahu Allah. Tuhan Allah itu buat apa? Allah itu apa? Kok bisa-bisanya ya bertanya kayak gitu? Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, tujuan kita illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah, seperti itu. Masa Tuhan membela-bela Tuhan yang mati, ya? Kalau saya sih secara logika, orang muslim ya, saya tidak mau masuk ke dalamnya. Secara logika, saya punya Tuhan yang laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa hati-hati dengan misionaris, banyak yang mempelajari Al-Qur'an,
Bahkan di antara mereka ya sengaja kursus, kadang-kadang mereka ngaku murtadin juga, ternyata bukan murtadin. Ini video ini menurut saya sih sebuah misionaris. Dia membuat pernyataan seakan-akan dia murtadin dan sebenarnya kembali ketahuan ya. Katanya belajar Al-Quran, belajar Surah, tapi nggak tahu Isa Al-Masih. Kemudian belajar Al-Quran, belajar Surah, tapi nggak tahu Allah itu apa. Allah itu buat apa? Sudah jelas Allah untuk disembah dan kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira seperti itu ya. Tetap hati-hati, kuatkan akidah kita. Insya Allah semua yang beragama Islam insya Allah masuk surga. Kecuali orang yang nggak mau ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.